Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa Universitas Pamulang dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis dengan program studi manajemen. Kami dari kelompok 5 yang berisi 3 anggota ingin mempresentasikan tugas dari mata kuliah manajemen operasi dengan dosen pengampu Bapak Rifkan SPTMM mengenai perusahaan BUMN yang salah satunya adalah PT Waskita Karya. Sebelum memasuki pembahasan lebih lanjut, izinkan kami memperkenalkan diri. Dengan saya sendiri, Fauzani Dwi Rasmawati. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alfi. Perkenalkan, nama saya Rehan Maulana Al-Badi. Untuk materi yang pertama adalah profil perusahaan. PT Waskita Karya Tbk adalah salah satu perusahaan BUMN di Indonesia yang berasal dari perusahaan Belanda bernama Volker Massapich N.V. Enemings yang diambil alih berdasarkan keputusan pemerintah nomor 62/1961 yang didirikan pada tanggal 1 Januari 1961. Pada tahun 1980, perusahaan mulai melakukan berbagai proyek yang melibatkan teknologi canggih. Transfer teknologi dilakukan melalui aliansi bisnis dalam bentuk operasi bersama dan joint venture dengan perusahaan asing terkemuka. Prestasi signifikan dan beredar yang menjadi perusahaan asing nasional adalah Soekarno-Hatta, Siwa Besi Reaktor Serbaguna, dan Muara Karang Coal Fire Power Plant di Jakarta. Pada tahun 1990, PT Waskita Karya Tbk telah menghasilkan karya berbagai gedung bertingkat dengan reputasi baik, seperti BNI City, Gedung Kantor Bank Indonesia, Menara Geraha Niaga, Menara Mandiri Plaza, Hotel Shangri-La, dan beberapa apartemen bertingkat bangunan di Jakarta dan kota-kota lain di Indonesia. Materi selanjutnya adalah visi, misi, dan tujuan perusahaan. Untuk visi, pada PT Waskita Karya Tbk menjadikan perusahaan Indonesia terpercaya dan berkelanjutan di bidang konstruksi, terintegrasi, dan investasi. Untuk misinya, meningkatkan nilai perusahaan yang berkelanjutan melalui yang pertama, mengembangkan sistem dan teknologi yang terintegrasi. Yang kedua, membangun fundamental keuangan yang kuat. Yang ketiga, menerapkan enterprise risk management yang prima. Yang keempat, membentuk SDM yang kompeten dan berkinerja unggul. Untuk yang kelima, mencapai portofolio yang seimbang melalui investasi di bidang usaha baru. Dan tujuannya, yang pertama, memperluas pangsa pasar di dalam dan di luar negeri. Yang kedua, meningkatkan profitabilitas dan efisiensi operasional. Yang ketiga, berkontribusi dalam pembangunan nasional. Di sini saya akan menjelaskan nilai tata perusahaan PT Waskita Karya Tbk yang dikenal dengan akhlak. Yaitu yang pertama itu ada amanah, melaksanakan pekerjaan dengan penuh tanggung jawab, kejujuran, dan berpegang teguh pada etika bisnis. Nah, yang kedua ada kompeten, yaitu kompeten itu yang memiliki pengetahuan dan keahlian yang luas. Yang ketiga itu harmonis, bekerja sama dengan baik sesama tim. Dan yang keempat adalah loyal, memiliki komitmen yang kuat terhadap perusahaan dan selalu berusaha memberikan yang terbaik. Di sini ada adaptif, mampu beradaptasi dengan teman-teman sekitar. Kolaboratif, bekerja sama dengan baik dengan semua pihak untuk mencapai tujuan bersama yang lebih baik. Saya akan membacakan struktur organisasi PT Waskita Karya Tbk. Yang pertama itu ada rapat umum pemegang saham, merupakan badan tertinggi yang paling tinggi dalam struktur organisasi perusahaan yang memiliki kewenangan perusahaan yang memiliki keputusan strategis.
Terusnya ada Dewan Komisaris yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada direksi. Berikutnya ada direksi. Direksi yang bertanggung jawab atas pengelolaan sehari-hari. Selanjutnya ada tata kelola perusahaan. PT Waskita Karya Persereo Tbk berkomitmen untuk menerapkan tata kelola perusahaan yang baik GCG dengan menerapkan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, dan responsibilitas. Perusahaan ini memiliki beberapa komite yang bertugas untuk mengawasi dan memastikan penerapan GCG, seperti komite audit, tim revisi tata kelola perusahaan, dan tim pembentukan komite nominasi dan remunerasi. Ya, selanjutnya produk dan jasa. PT Waskita Karya Persereo Tbk menawarkan berbagai macam produk dan jasa, antara lain yaitu ada 4. Yang pertama, konstruksi, pembangunan jalan tol, jembatan, bandara, pelabuhan, bendungan, pembangkit listrik, dan proyek-proyek infrastruktur lainnya. Yang kedua, properti, pembangunan apartemen, hotel, pusat perbelanjaan, dan proyek-proyek properti lainnya. Yang ketiga, ada EPC, engineering, production, construction, menyediakan layanan desain, pengadaan, dan konstruksi untuk proyek-proyek infrastruktur. Yang keempat, investasi, melakukan investasi di berbagai sektor seperti infrastruktur, energi, dan transportasi. Selanjutnya ada tinjauan kerja operasional. Kinerja operasional PT Waskita Karya Tbk dapat dilihat dari berbagai indikator seperti pertumbuhan pendapatan, efisiensi operasional, dan keberhasilan dalam menyelesaikan proyek tepat waktu dan sesuai anggaran. Dalam beberapa tahun terakhir, PT Waskita Karya Tbk telah menunjukkan peningkatan yang signifikan dalam kinerja operasionalnya, ditandai dengan selesainya berbagai proyek besar dan peningkatan nilai kontrak baru yang diperoleh. Akhir adalah kesimpulan. Dapat disimpulkan bahwa PT Waskita Karya Tbk telah menunjukkan kinerja yang baik dalam beberapa aspek penting, seperti peningkatan pendapatan dan laba, serta adopsi teknologi baru. Namun, perusahaan ini juga menghadapi tantangan berupa tingginya tingkat utang dan risiko proyek. Manajemen risiko yang efektif dan strategis bisnis yang tepat selalu membantu perusahaan dalam menghadapi tantangan tersebut. Secara keseluruhan, PT Waskita Karya Tbk memiliki prospek yang baik untuk terus berkembang, meskipun perlu terus memperhatikan pengelolaan risiko dan kesehatan keuangan.